Satreskrim Polres Cimahi mengamankan pelaku, yang mana pelaku ini adalah tunggal, adalah saudara AS 63 tahun, yang ternyata saudara AS ini adalah tetangga korban, di mana rumah atau TKP kejadian dengan rumah tersangka kurang lebih hanya berjarak 20 meter. Motif daripada pelaku untuk melakukan penganiayaan atau sampai tega melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dengan didasari sakit hati. Sakit hati yang awal bahwa beberapa waktu ke belakang korban ini pernah menitipkan atau bisnis ternak penitipan domba, karena pelaku ini memiliki jasa untuk ternak domba. Ya, tapi beberapa waktu sampai dengan akhirnya membuahkan hasil, ada indukan yang beranak atau beranak terus dan mulai terus, tapi tidak ada keuntungan, sehingga ditegurlah. Teguran-teguran ini masuk dan akhirnya itu membekas dan akhirnya dendam. Kemudian sampai dengan waktu kejadian, yaitu pada tanggal 2 Mei kemarin, itu si korban yang diketahui di rumah korban itu dia memiliki toko kelontongan di samping sisi sebelah kanan rumahnya. Tapi pada saat kejadian, toko itu dalam keadaan tutup. Sehingga pada saat waktu kejadian diketahui korban masih dalam kondisi menelpon seseorang, dan pelaku masuk niatnya untuk membeli rokok, yang mana rokok itu selalu dijual, ditaruh di ruang tamu, sehingga terjadilah pertemuan di situ antara pelaku dengan korban. Dan pelaku menyampaikan, saudara AS ini menyampaikan bahwasanya dia ingin beli rokok, diambil di TV di ruang tamu, di mana si korban itu masih dalam kondisi menelpon. Dia ngomong terus, minta beli rokok, minta beli rokok, minta beli rokok. Korban, menurut keterangan daripada tersangka, korban itu sempat menyampaikan kata-kata yang itulah menjadi trigger si pelaku untuk akhirnya menghabisi nyawa korban. Disampaikan, mohon maaf, dalam bahasa Sunda, siate ewen empok jangkar kehet. Mungkin dalam maksudnya adalah, kamu tidak lihat saya lagi ada satu kegiatan, kemudian ada kata-kata brengsek dan sebagainya, seperti itu kalau di Indonesia kan. Nah, dari kata-kata seperti itu akhirnya pelaku yang menaruh dendam akhirnya langsung naik hitam dan melukai, dan ini menjadi persesuaian terhadap luka yang diderita oleh korban. Pelaku langsung seketika mencekik leher korban, kemudian korban terjatuh, dan pada saat korban teriak menggunakan tangan sebelah kirinya menutup mulutnya, dan tangan sebelah kanan masih melakukan pencekikan. Setelah itu, karena setelah dilepas dia masih berteriak, akhirnya ditutup kembali, dan akhirnya setelah dilepas yang kedua kalinya dipukullah bagian bibirnya sebanyak 2 kali. Setelah dipukul sebanyak 2 kali, akhirnya dipukul kembali bagian mata sebelah kanan 1 kali, sebelah kiri 1 kali. Kemudian dipukul kembali bagian rusuk kanan dan rusuk kiri sebanyak 1 kali masing-masing. 1 kali, 1 kali. Saat itu kondisi dilihat korban masih hidup, dan pelaku yang dalam kondisi kalap akhirnya masuk ke dapur mencari sesuatu, dan akhirnya ditemukanlah barang ini. Dibuka. Diambillah ada kayu bekas dudukan kursi lama. Ini ada posisi di dapur. Diambil barang ini, kemudian dia kembali lagi ke ruang tamu, karena waktu itu korban masih ada di ruang tamu, masih dalam keadaan lemas, dengan ujung yang ini, ujung yang tidak rata ini ditusukkan ke bagian rusuk sebanyak 3 kali kepada korban. Makanya kita pada saat hasil otopsi ditemukan ada luka robek yang kasar, jadi tidak ada polanya, tidak beraturan, tidak ada polanya sebanyak 3 kali. Itu ada persesuaian. Setelah itu korban diseret ke dalam kamar oleh pelaku, ditaruh di atas tempat tidur. Setelah dia taruh tempat tidur dalam kondisi terlentang, pelaku langsung memukulkan ini ke arah tangan
ke arah tangan, sehingga itu yang mengakibatkan tangan korban patah tulangnya. Kemudian pelaku membabi buta, memukul bagian sembarangan, muka dan sebagainya dengan menggunakan barang ini. Kemudian setelah ditunggu, pelaku tidak langsung kabur, dia memastikan korban sampai tidak bernapas. Setelah korban tidak bernapas, barulah menggunakan bantal ditutup muka korban dengan menggunakan bantal, dan akhirnya pelaku keluar. Dan pada saat kurun waktu melakukan olah TKP, pelaku tidak pergi kemana-mana. Dia mencoba memiliki alibi di situ dengan membaur, dan bahkan pelaku sempat memberikan keterangan terhadap kepada kepolisian. Tapi alhamdulillah berdasarkan hasil pisau analisa dan juga full bucket dari Satreskrim Polres Cimahi, akhirnya bisa menentukan dan bisa menyimpulkan bahwa tersangka AS adalah pelaku tunggal dalam kejadian pembunuhan ini.